Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita masih belajar di tema 5 subtema 3 muatan bahasa Indonesia dan IPA. Silahkan dipersiapkan buku paket 5E yang berjudul ekosistem, buku tulis, serta alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting yang harus kalian catat. Mari kita mulai belajarnya. Ayo ingat kembali mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Bisa dilihat di gambar berikut ini ya. Di sini ada produsen, kemudian konsumennya itu ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan yang terakhir itu pengurai atau disebut dengan dekomposer. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Di gambar sebelah kiri itu merupakan rantai makanan, sedangkan di sebelah kanan merupakan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu seperti tadi yang sudah dibilang, yaitu terdiri dari beberapa rantai makanan. Bisa dilihat juga pada buku kalian di halaman 73. Nah, di dalam jaring-jaring makanan ini terdapat 4 rantai makanan yang saling berhubungan. Di antaranya yang pertama dari padi, belalang, katak, ular, burung elang, dan yang terakhir pengurai. Kemudian rantai makanan yang kedua yaitu dari padi, tikus, ular, kemudian ke pengurai. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari padi, kemudian ke tikus, kemudian dimakan oleh burung elang, kemudian yang terakhir yaitu pengurai. Dan yang terakhir rantai makanan yang keempat terdiri dari padi, belalang, bunglon, ular, burung elang, dan pengurai. Tinggal dilihat dari tanda panah yang ada pada gambar. Itu merupakan susunan dari rantai makanan yang dibentuk menjadi jaring-jaring makanan. Komponen-komponen dalam suatu ekosistem harus seimbang. Perubahan yang terjadi pada salah satu ekosistem dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem terganggu. Salah satu contoh hewan dalam jaring makanan tersebut adalah ular. Jika populasi ular terus menurun, maka populasi tikus, katak, dan kadal akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena ketiga hewan tersebut tidak lagi memiliki pemangsa. Kemudian populasi jagung juga menurun, akibatnya meningkatnya jumlah tikus. Populasi belalang juga akan ikut menurun, akibat meningkatnya jumlah katak dan kadal. Menurun di sini artinya yaitu akan berkurang atau jumlahnya semakin sedikit, sedangkan meningkat itu yang dimaksud dengan jumlahnya bertambah. Kemudian ada contoh lain yaitu yang kedua, jika populasi jagung dilihat ya, di sini seharusnya gambarnya jagung. Ketika populasi jagung menurun akibat kekeringan pada musim kemarau, produsen dalam ekosistem tersebut akan berkurang. Yang dimaksud produsen di sini merupakan jagung karena jagung merupakan tumbuhan hijau yang bisa berfotosintesis. Kemudian akibatnya yaitu populasi tikus dan belalang juga menurun karena kesulitan mendapatkan makanan. Selain itu, populasi kadal, katak, dan ular juga akan menurun atau jumlahnya semakin sedikit karena kesulitan mendapatkan makanan juga. Akibat dari terganggunya jaring-jaring makanan tersebut, hewan yang ada dalam jaring-jaring makanan akan memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda. Contohnya, ular yang seharusnya memangsa tikus akan memangsa hewan lain. Misalnya anak ayam yang dipelihara oleh manusia.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Faktor yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu ekosistem berupa bencana alam. Bencana alamnya terdiri dari gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contoh aktivitas atau kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yaitu penebangan pohon secara liar, berburu hewan secara liar, pemakaian pupuk kimia secara berlebihan, pertambangan, dan membuang sampah di sungai. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam kita dengan baik supaya keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Setiap kita membaca teks, kita akan menemukan kosakata di dalamnya. Nah, kosakata tersebut dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, semakin kita banyak membaca, semakin banyak pula wawasan yang kita dapatkan. Oleh karena itu, Ibu harap kalian selama di rumah untuk mengisi kegiatan di rumah itu dapat dilakukan dengan membaca. Membaca bisa membaca apapun, boleh membaca buku, membaca koran, membaca berita, dan membaca yang lainnya. Dari membaca itulah kalian akan menemukan kosakata-kosakata baru yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya. Oleh karena itu, ada baiknya ketika kalian menemukan kosakata baru, kalian mencarinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita coba baca teks tersebut. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut adalah eksploitasi laut secara besar-besaran tanpa memperdulikan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas dan kesuburan perairan, sehingga mempengaruhi pertambahan jumlah ikan. Selain itu, terumbu karang juga mengalami bleaching atau pemutihan karang karena lepasnya alga yang hidup bersimbiosis dengan karang. Jadi, dari teks tersebut yang Ibu garis bawahi itu merupakan kosakata baru. Nah, ini dia ada artinya atau makna dari kosakata berikut yang Ibu garis bawahi. Yang pertama ada ekosistem. Ternyata ekosistem adalah kelompok makhluk hidup yang terdiri atas hewan dan tumbuhan bersama habitatnya. Kemudian kata yang kedua yaitu eksploitasi. Eksploitasi ini memiliki arti atau makna yaitu pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Sedangkan kata yang ketiga adalah kualitas. Kualitas ini memiliki makna atau arti tingkat baik buruknya sesuatu. Nah, selain itu, untuk menemukan informasi dalam teks dapat dilakukan juga dengan membuat pertanyaan yang sesuai dengan isi teks. Nah, masih ingatkah kalian ada berapa kata tanya? Nah, ini dia berbagai macam kata tanya yang biasa kita gunakan. Yaitu yang pertama ada apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang dibahas dalam teks. Kemudian ada di mana untuk menanyakan tempat. Kapan untuk menanyakan waktu berlangsungnya peristiwa. Siapa untuk menanyakan orang. Mengapa untuk menanyakan sebab terjadinya sesuatu, dan yang terakhir bagaimana, yaitu untuk menanyakan keadaan atau cara. Nah, berikut ini ada contoh kata tanya dan contoh kalimatnya. Nah, ini yang pertama itu ada kata tanya apa. Contoh kalimatnya yaitu apa yang dimaksud dengan ekosistem. Kemudian yang kedua, kata tanyanya di mana. Contoh kalimatnya adalah di mana ekosistem air tawar berada. Yang ketiga yaitu kapan. Contoh kalimatnya adalah kapan terjadinya perubahan ekosistem. Yang keempat adalah siapa. Contoh kalimatnya siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian yang kelima yaitu kata tanyanya mengapa. Contoh kalimatnya adalah mengapa ekosistem harus dijaga.
Yang keenam atau yang terakhir yaitu kata tanyanya bagaimana. Contoh kalimatnya adalah bagaimana terjadinya perubahan ekosistem. Jadi untuk hari ini sekian dulu ya materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.